Om Wowo pusing, orang Papua ngamuk dan tolak Prabowo. Capres 02 mau pencitraan malah kena sindir telak netizen. Kami orang Papua di sini, kami terima orang non Papua nih, kami terima sama-sama. Tidak ada yang terima, kami terima semua. Bahkan Danau-Otsus itu orang non Papua juga menikmati. Semua menikmati semua. Jadi jangan Prabowo tuh lihat kami itu sebagai separatis. Itu tidak usah, itu yang saya tidak mau Prabowo dari situ. Tidak usah, jangan kayak. Saya mau tanya, Prabowo pernah dipecat nggak sama Wiranto? Soal apa? Soal apa dia dipecat? Kan nggak mungkin nyolong motor. Soal apa? Secara internal dia sudah dipecat, dia sudah salah. Problemnya sekarang kan Prabowo tidak pernah diadili. Persis seperti kata Mas Hinton tadi, persoalannya diadili. Kita pengen tahu dia bersalah atau tidak. Jadi dipecat itu bukan proses pertanggungjawaban atau hukuman? Seharusnya ada pengadilan ad hoc tadi itu. Nggak berlarut-larut. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Akun media sosial X Kementerian Pertahanan mengunggah kunjungan kerja menahan Prabowo Subianto ke tanah Papua pada awal tahun 2023 silam. Kunker Prabowo pada awal tahun lalu tersebut baru diunggah akun X Kemhan 17 Januari 2024. Entah apa tujuannya. Seperti diketahui kabarnya Prabowo berkunjung ke Yonif Para Rider 330 Tridharma dengan pos jaga di Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Pegunungan. Namun unggahan tersebut bukannya menuai pujian, ternyata malah banyak warganet yang mencerca unggahan tersebut. Pasalnya dalam unggahan yang disertai foto tersebut tidak tampak sosok Menhan dalam fotonya. Hal inilah yang kemudian membuat para warganet menjadi bertanya-tanya hingga memberikan cercaan kepada unggahan akun X Kemhan tersebut. Seperti yang telah dikutip Kila.com Rabu 17 Januari. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Yonif Para Rider 330 Tridharma yang akan melaksanakan penugasan ke Papua pada awal tahun 2023 yang lalu, berpesan agar senantiasa menjaga nama baik Satuan dan TNI. Cuit akun Kemhan RI. Salah satu implementasi pesan Prabowo diwujudkan para kesatria Yonif Rider 330 Tridharma dengan menghasilkan dampak positif di tanah Papua. Di antaranya mengajarkan mengolah sayuran sawi menjadi keripik sagai di pos Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Senin 15 Januari 2024. Sambung cuitan tersebut. Keripik sagai memang digambarkan sebagai cita rasa kelas dunia, kreasi kesatria Tridharma untuk masyarakat Intan Jaya, sebagaimana dinilai oleh para anggota TNI AD tersebut. Namun, tiap pernyataan dalam cuitannya yang disertai unggahan foto itu tak satu pun tampak sosok seorang Menhan Prabowo. Cuit akun Trade Shopee, Min di antara 4 orang yang ada di dalam frame ini yang mana yang Prabowonya? Dari @Mardina, masa selama jadi menteri nggak ada satupun dokumentasi Prabowo ke Papua? Nggak perlu foto kunjungan ke Yonif PR 330, dokumentasi di Hotel Jayapura pun nggak masalah supaya audiens percaya. Kemudian masih berbicara tentang Papua dan Capres 02 Prabowo Subianto. Baru-baru ini viral sebuah video pemuda asli Papua yang mengkritik Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Pemuda itu menyuarakan mengenai stigma separatisme. Diketahui sosok pemuda Papua yang viral itu bernama Michael Jitmau. Michael Jitmau dengan lantang mengkritik cara militer Prabowo ke masyarakat Papua. Dalam video yang beredar, nampak pemuda tersebut jelas mengkritik sosok Menhan RI. Seperti yang dikutip Kila.com dari akun X Berlian Idris 18 Januari. Michael Jitmau menilai bahwa Prabowo belum mampu menyelesaikan permasalahan di Papua dengan baik. Jitmau mengeluhkan agar Prabowo tidak mengkategorikan masyarakat Papua sebagai kelompok separatis. Kata Jitmau, Prabowo itu pakai cara-cara militer. Dia tahu orang Papua ini menerima orang non-Papua semua. Orang asli Papua pribumi ini menerima orang non-Papua. Kami menerima dengan tangan terbuka, tidak ada separatisme di sini. Hal yang biasa kita hidup dalam masyarakat yang multikultural. Masalah tersebut dipicu lantaran Prabowo mengatakan jika Papua rumit dan adanya separatis sewaktu menjawab pertanyaan dari Capres Ganjar dalam debat Pilpres 2024 terkait penyelesaian permasalahan Papua. Berbeda dengan Prabowo, Ganjar malah berkomitmen apabila ia terpilih menjadi presiden, dirinya akan secepatnya menyelesaikan kasus Papua dengan jalur dialog dan pendekatan kepada masyarakat Papua. Bagaimana menurut Anda? Ditinggal kampanye, Solo semrawut. Ketua DPR tampar telak Gibran. Netizen minta Gibran dipecat.
Kebijakan ini tentu saja membuat polemik di masyarakat Solo, walau akhirnya dibatalkan. Munculnya kebijakan ini adalah salah satu contoh belum baiknya komunikasi politik Gibran ke pihak legislatif dan para pemangku kepentingan. Waktu itu, Pak Asih Sunyoto Putro bilang seperti ini, karena permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, Mas Wali Kota kurang fokus terhadap pembangunan berbasis kepada kesejahteraan masyarakat. Seorang figur yang bisa menyatukan antara kelompok nasionalis dengan kelompok religius ini sangat penting. Oleh karena itu, figur seperti Pak Purnomo itulah yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga Solo, di mana penduduknya kota Solo adalah penduduk yang sangat majemuk. Jadi kami berharap kepada DPP PDI Perjuangan, jangan silau dengan hasil survei yang sangat kentara mendikte parpol dan membuat opini menyesatkan. Dan kami juga berharap kepada yang terhormat Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri bisa menjatuhkan rekomendasinya kepada Bapak Purnomo dan Teguh Prakoso untuk memimpin kota Solo yang akan datang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang juga sebagai Cawapres nomor urut 2 diketahui kerap kali mengajukan cuti untuk mengikuti kegiatan berkampanye saat hari kerja. Pada minggu ini saja Gibran telah mengajukan cuti selama 3 hari dari mulai 15 sampai 17 Januari 2024. Di minggu sebelumnya Gibran juga mengajukan cuti selama 3 hari. Sebelum-sebelumnya Gibran juga sering mengajukan cuti pada hari kerja, namun hanya sehari atau 2 hari. Alhasil, dari seringnya Gibran untuk mengajukan cuti untuk keperluan kampanye di hari kerja itu, DPRD Kota Solo menyoroti hal tersebut. Salah satu yang menyorotinya adalah fraksi PDIP. Ketua fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno menyebutkan bahwa cuti untuk kepentingan kampanye memang diperbolehkan secara regulasi. Namun, dengan seringnya Gibran cuti, itu mempengaruhi kinerja di eksekutif. Sewaktu ditemui oleh awak media, Senin 15 Januari, Sukasno mengatakan, memang secara regulasi itu sah karena semua berdasarkan regulasi, cuti itu sah. Hanya saja memang dengan intensitas kegiatan Pemkot yang begitu padat dan masyarakat butuh pelayanan yang maksimal, itu beberapa kali cuti pasti mempengaruhi kinerja eksekutif ya. Menurutnya, dengan cutinya Gibran sudah pasti membuat beberapa pekerjaan terganggu. Salah satunya peraturan daerah yang operasionalnya harus memakai perwali yang hingga kini belum ada. Sehingga, kata dia, tidak efektif karena adanya kesibukan dari seorang Gibran. Molornya perwali ini, kata Kasno, membuat Pemkot Solo tak bisa bekerja secara optimal karena para organisasi perangkat daerah OPD tak bisa bekerja karena tidak ada landasan. Ternyata, kritikan untuk Wali Kota Solo tak hanya datang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo saja. Diketahui baru-baru ini, Gibran juga mendapat kritik dari Wakil Ketua DPRD Solo dari fraksi PKS Sugeng Rianto. Sugeng Rianto menilai, jika Kota Bengawan itu masih memiliki pekerjaan rumah yang belum juga terselesaikan. Sugeng pun sempat menyoroti perkataan yang pernah dilontarkan orang nomor 1 di Kota Solo itu sewaktu belum menjadi seorang cawapres, bahwa Gibran sering menyebut jika PR di Kota Solo itu masih banyak, sehingga harus mencurahkan segala energi untuk menyelesaikan PR tersebut. Politikus asal PKS itu juga menilai jika banyak pekerjaan yang dapat segera diselesaikan oleh putra sulung Jokowi itu, tapi malah terbengkalai. Namun, suami Selvi Ananda itu memilih untuk fokus berkampanye. Dan kini, dari berbagai kritikan yang disampaikan tersebut lantas menimbulkan respon beragam dari netizen atau warganet. Salah satunya menyebut jika Gibran ini harusnya mencontoh Sandiaga Uno pada 2019 yang memilih untuk mengundurkan diri saja dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Kata akun @wafel, mending mundur wir, contoh Sandi pas kampanye sama Prabowo. Ada juga yang berkomentar sarkas seperti berikut ini. Makin lengkap saja prestasi Cawapres 02 ini. Namun yang cukup mengagetkan, masih saja ada warganet yang menyoroti jatah cuti dan seperti memberikan sebuah pembelaan kepada sang wali kota Solo itu. Hadah, lantas bagaimana kalau menurut Anda? Beraninya main-main dengan Mahfud MD, dibalas telak bodoh. Istana langsung panik, Prabowo Gibran ketakutan. Satu, potensi kecurangan TSM. Satu, misalnya adanya pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang berkantor di kantor Kemenkopolhukam. Kami melihat ini berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan atau
abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan sebagai Kemenkopolhukam dalam kepentingan sebagai cawapres. Prof, terkait TKN, Pak Habibur Rahman mau melaporkan 16 kecurangan. Salah satunya ada nama Prof Mahfud yang mau dilaporkan karena Prof Mahfud membuka posko pengaduan terkait kecurangan pemilu. Bodoh itu. Ini gimana, Prof? Bodoh. Karena posko pemilu itu sudah ada, bukan posko itu namanya des pemilu. Sejak tahun 2014 sudah ada. Dan itu bukan penyelenggara pemilu, tidak akan mengadili pemilu, tidak akan kurang pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU. Itu hanya mencatat peristiwa, menerima laporan lalu disampaikan ke KPU. Supaya tahu juga bahwa di DES itu ada 19 kementerian lembaga termasuk TNI, Polri, Kemlu, Menteri Keuangan, Kemdagri, KPU, Bawaslu masuk di situ. Itu kan orang bodoh nggak baca fakta lalu menganggap itu salah. Kan itu bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh capres manapun, cawapres manapun. Dan Menko Polhukam di situ hanya sebagai pembuat SK-nya dan tidak ngambil tindakan hukum apa-apa. Tidak mengadili ya, Prof. Tapi Prof Mahfud dinilai abuse of power sama. Ya biar aja namanya Habibur Rahman.